Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Sofia, NIM 53 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengantar pemrograman berbasis web. Sebelum ke pemrograman web, saya akan membahas sedikit mengenai internet. Apa sih itu internet dan apa kaitannya dengan pemrograman web? Internet sedikit banyak akan berinteraksi dengan pemrograman web. Internet sering disebut dengan international networking atau merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Internet juga sering disebut dengan interconnect networking atau sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling berinteraksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lain-lain. Lalu, apa sih itu pemrograman web? Pemrograman web atau World Wide Web atau sering kita sebut dengan WWW adalah suatu sistem dalam pengolahan informasi di mana dokumen dan semua research berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut dengan Uniform Result Location atau URL. URL ini terhubung antar satu dokumen dengan yang lain dengan hyperlink kemudian bisa diakses dengan internet. Result yang berbasis web yang disimpan dalam satu sektor dia diakses melalui HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini dijadikan protokol dasar untuk bisa mengakses web. Kemudian, untuk bisa membuka pemrograman berbasis web, kita harus menggunakan aplikasi yang digunakan untuk membuka aplikasi berbasis web yang disebut dengan browser. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol yaitu bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen, dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya ada URL atau Uniform Result Location. URL ini digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, kemudian nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, dan yang terakhir jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada protokol transfer. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer diantaranya yaitu HTTP, yaitu protokol standar untuk suatu dokumen web. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga ada Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat ada News NNTP atau Network News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Dan yang terakhir ada Telnet, digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System.
DNS adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. DNS merupakan tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu homepage. Dalam homepage ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu website atau situs web. Website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua yaitu web page atau halaman web. Web page merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page dalam website yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada homepage. Homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isu dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Selanjutnya yaitu server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat 2 sisi yang saling mendukung. Yang pertama yaitu server. Server merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Kemudian yang kedua ada klien. Klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Selanjutnya yaitu web browser. Web browser berjalan pada komputer user. Web browser merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Tugas dari web browser sendiri yaitu menampilkan dokumen web. Contoh web browser seperti MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Conjurer, dan lain-lain. Kemudian dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Server-side programming merupakan web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contoh bahasa-bahasa pemrograman dalam server-side programming seperti JGI, ASP, JSP, PHP, dan CFM. Kemudian client-side programming merupakan web browser yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contoh bahasa-bahasa pemrograman dalam client-side programming seperti JavaScript, HTML, dan VBScript. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi pengantar pemrograman berbasis web yaitu yang pertama, server dan klien adalah 2 sisi yang saling berjalan. Kemudian, untuk pengiriman informasi di internet diperlukan sebuah protokol. Selanjutnya, sisi server berupa web server, misalnya yaitu Apache dan IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misalnya Opera dan Internet Explorer. Kemudian, dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side programming dan client-side programming. Sekian penjelasan materi pengantar pemrograman berbasis web yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.